warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nafisa Alivia Kamila dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 19. Di sini saya akan mempresentasikan tugas dari Ibu Iva, yaitu tugas sejarah Indonesia tentang pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DITII. Tujuan pemberontakan DITII, gerakan ini bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara teokrasi dengan agama Islam sebagai dasar negara. Dalam proklamasinya bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Lebih jelas lagi, dalam undang-undangnya dinyatakan bahwa negara berdasarkan Islam dan hukum tertinggi adalah Al-Quran dan Hadis. Proklamasi Negara Islam Indonesia dengan tegas menyatakan kewajiban negara untuk memproduksi undang-undang yang berlandaskan syariat Islam dan penolakan yang keras terhadap ideologi selain Al-Quran dan Hadis sahih. Pemberontakan DITII dibagi beberapa macam. Yang pertama, DITII Jawa Barat, dipimpin oleh Sekar Marijan Kartosuwiryo. Tujuan awal pemberontakan ini yaitu untuk menentang penjajah Belanda di Indonesia. Latar belakang pemberontakan ini yaitu: pertama, kekecewaan SM Kartosuwiryo terhadap kebijakan Soekarno mengenai paham komunis. Yang kedua, keinginan Darul Islam untuk mendirikan Negara Islam Indonesia atau NII. Akan tetapi, setelah makin kuat, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya Negara Islam Indonesia atau NII pada tanggal 17 Agustus 1949 dan tentaranya dinamakan Tentara Islam Indonesia atau TII. Upaya penumpasan dengan operasi militer yang disebut Operasi Baratayuda dengan faktis pagar betis. Pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo berhasil ditangkap oleh pasukan Siliwangi di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat. Akhirnya, Kartosuwiryo dijatuhi hukuman mati pada tanggal 16 Agustus 1962. Yang kedua, DITII Jawa Tengah, pimpin Amir Fattah, yang bekerja sama dengan Kartosuwiryo. Pemberontakan ini bergerak di daerah Tegal, Brebes, dan Pekalongan. Setelah bergabung dengan Kartosuwiryo, Amir Fattah kemudian diangkat sebagai Komandan Pertempuran Jawa Tengah dengan pangkat Mayor Jenderal Tentara Islam Indonesia. Untuk menghancurkan gerakan ini, pada bulan Januari 1950 dibentuk Komando Gerakan Banteng Negara atau GBN di bawah pimpinan Letkol Sarbini. Pemberontakan di Kebumen dilancarkan oleh Angkatan Umat Islam atau AUI yang dipimpin oleh Kiai Muhammad Mahfudz Abdurrahman atau Romo Pusat yang biasa dikenal Kiai Sumolanggu. Gerakan ini berhasil dihancurkan pada tahun 1957 yang operasi militernya disebut Operasi Gerakan Banteng Nasional dari Divisi Diponegoro. Gerakan DITII itu pernah menjadi kuat karena pemberontakan di Batalion 426 di Kedu Magelang
atau Divisi Diponegoro. Di daerah Merapi Merbabu juga telah terjadi kerusuhan-kerusuhan yang dilancarkan oleh Gerakan Merapi Merbabu Kompleks atau MMC. Gerakan ini juga dapat dihancurkan. Untuk menempaskan gerakan DITII di daerah Gerakan Banteng Nasional, dilancarkan operasi Banteng Raiders. Yang ketiga, DITII Aceh. Dipimpin oleh Tengku Daud Beurah. Latar belakang terjadinya pemberontakan ini yaitu adanya masalah antara lain masalah otonomi daerah, pertentangan antar golongan, serta rehabilitasi dan modernisasi daerah yang tidak lancar menjadi penyebab meletusnya pemberontakan DITII di Aceh. Pada tanggal 20 September 1953, Tengku Daud Beurah memproklamasikan daerah Aceh sebagai bagian dari negara Islam Indonesia di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Pemberontakan di Aceh ini diselesaikan dengan kombinasi operasi militer dan musyawarah. Hasil nyata dari musyawarah tersebut ialah kembalinya keamanan di Aceh. Yang keempat, DITII Sulawesi Selatan, dipimpin oleh Kahar Muzakar. Pemerintah berencana membubarkan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan atau KGSS dan anggotanya akan disalurkan ke masyarakat. Ternyata, Kahar Muzakar menuntut agar Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan kesatuan gerilya lainnya dimasukkan dalam satu brigade yang disebut Brigade Hasanuddin di bawah pimpinannya. Tuntutan itu ditolak karena banyak di antara mereka yang tidak memenuhi syarat untuk dinas militer. Pada saat dilantik sebagai pejabat wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7, Kahar Muzakar beserta para pengikutnya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap dan mengadakan pengacauan. Kahar Muzakar mengubah nama pasukannya menjadi Tentara Islam Indonesia dan menyatakan sebagai bagian dari DITII Kartosuwiryo pada tanggal 7 Agustus 1953. Dan pada tanggal 3 Februari 1965, Kahar Muzakar tertembak mati oleh pasukan TNI. Yang kelima, DITII Kalimantan Selatan. Gerakan ini dipimpin oleh Ibnu Hajar, yaitu bekas Letnan II TNI. Di daerah Kalimantan Selatan, Ibnu Hajar beserta dengan pasukan yang diberi nama Kesatuan Rakyat yang Tertindas, melakukan berbagai aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah tersebut. Selanjutnya, Ibnu Hajar tidak mau menyerah, maka pemerintah terpaksa mengambil tindakan tegas guna menumpas gerombolan Ibnu Hajar tersebut. Dan pada tahun 1959, gerombolan tersebut berhasil dihancurkan dan Ibnu Hajar berhasil ditangkap. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.